Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya akan menjelaskan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya yang pendiri yaitu yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, merupakan khotib di Masjid Jami Kesultanan di Yogyakarta. Sedangkan ibunya putri dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar, menulis dan mengaji Al-Quran, terus kitab-kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya menjelang dewasa. Beliau mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar. Waktu itu diantaranya Kiai Haji Muhammad Soleh, ilmu fikih; Kiai Haji Muhsin, ilmu nahwu; Kiai Haji Dahlan, ilmu falak; Kiai Haji Mahfud dan Syekh Khoyat Satok, ilmu hadis. Kemudian Syekh Amin dan Syed Bakri, qiraat Al-Quran, serta beberapa guru lainnya. Ketajaman intelektualitasnya yang tinggi membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang telah dipelajarinya dan terus berupaya lebih mendalaminya. Pada tahun 1890 beliau berangkat ke Mekah dan beliau menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Merasa tidak puas dengan hasil kunjungan pertamanya, maka sekitar tahun 1903 beliau berkunjung ke Mekah dan kemudian menetap di sana selama 2 tahun. Ketika mukim yang kedua kalinya ini, beliau banyak bertemu dan melakukan muzaqarah dengan sejumlah ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Di antaranya itu ulama Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, terus Kiai Mas Abdullah, dan yang lainnya. Lalu pada saat itu pula beliau mulai berkenalan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan melalui penganalisaan kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamal al-Din, Muhammad Abduh, Rosid Ridho, dan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategi untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada kala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Lalu mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupan pada masa depan. Adapun upaya untuk mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ada 3 liputan. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yang kedua materi pendidikan, dan yang ketiga metode mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini
Nama asli Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim. Tempat dan tanggal lahirnya itu Desa Ngedang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 24 Zulhijjah atau 1287. Lalu bertempatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Keluarganya itu, ibunya itu bernama Halimah dan ayahnya itu bernama Asy'ari. Wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini 25 Juli 1945 bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren. Pesantren ini pesantren muslim tradisional Gedang. Sejak usia 15 tahun, beliau telah menjelajahi berbagai pesantren seperti pesantren Wonokoyo. Terus ini Wonokoyo itu di Porbolinggo, dan pesantren Langitan di Tuban, lalu pesantren Trenggilis di Semarang, dan pesantren Kademangan di Bangkalan. Lalu pada tahun 1893 Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmisi. Beliau ini pulang ke Jawa dan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Ulama atau bisa kita singkat NU pada tanggal 31 Januari 1926. Lalu di sini ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini pada masa dikenal dua sistem pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia. Yang pertama, sistem sekolah asrama Islam atau pesantren. Di lingkungan pesantren ini, kehidupan santri dipastikan dengan kajian dan pengamalan ajaran. Selain itu juga nilai-nilai agama Islam. Dan yang kedua, sistem barat. Sistem barat ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda yang bertujuan untuk melatih para siswa untuk bekerja dengan upah rendah, tingkat menjabat, dan mencampuri administrasi pemerintahan Belanda. Sekolah barat terbatas bagi pribumi, lebih banyak diakses di Eropa, Cina, dan Arab. Itu saja reviewan materi yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.